Oke, ya belum semua yang on cam ya. Ini saya ambil screenshotnya untuk absensi ya. Oke, sudah saya ambil screenshotnya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman ya. Dan selamat kembali di perkuliahan lagi. Setelah 2 minggu kita off, saatnya kita kembali lagi untuk mengikuti perkuliahan. Namun ini mohon maaf dijadwalkan online sementara karena saya belum di Batam ya. Jadi kita jadwalkan hari ini secara online. Nah, terkait dengan perkuliahan kita di mata kuliah ROB ini kemarin secara overview ya, teman-teman sudah mempelajari introduction atau pengantar terkait dengan operation research. Lalu kita juga udah sama-sama belajar ya terkait dengan linear programming dan teman-teman juga sudah praktikum menggunakan Excel ya kemarin ya dengan menggunakan solver di makro Excel. Nah, untuk 2 minggu ini ya materi kita sama-sama terkait dengan metode simplex ya, yang mana ini masih merupakan bagian dari linear programming. Karena banyak metode yang bisa kita gunakan untuk memecahkan suatu permasalahan program linear ya. Bisa tadi dari menggunakan metode grafik ya, ataupun teman-teman simulasikan menggunakan Excel dan eh, untuk 2 minggu ini kita akan mempelajari dengan metode tabel atau simplex. Dan jadi masih membahas terkait dengan kasus maksimasi dan minimisasi gitu ya. Sudah pada siap untuk lanjut materinya? Tadi pagi kuliah nggak ini? Masih hawa-hawa liburan ya, tapi semoga teman-teman bisa ikuti dengan baik ya. Kita akan langsung melanjutkan materi nanti biar materi kita masih on track dan tinggal. Jadi mohon fokusnya dulu sebentar. Saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung linear programming menggunakan simplex dan make sure ini teman-teman pahami dengan baik step by stepnya karena nanti juga pasti akan diminta untuk mengerjakan latihan atau tugas ya. Jadi harus bisa dipahami dengan baik biar nanti bisa mengerjakan tugas ataupun ujiannya. Oke, saya saya coba ini ya, share screen ya. Oke, harusnya udah muncul ya di layar masing-masing. Jadi yang mau kita bahas di minggu ini adalah terkait dengan metode simplex. Kita akan membahas apa itu konsep dasar dari simplex dan proses iterasi yang ada di simplex ya. Ini saya akan record Zoom-nya biar nanti teman-teman bisa ulang lagi ya, karena ini step by step-nya harus teman-teman bisa ikuti secara total ya. Karena nanti kalau ada step yang ketinggalan itu nanti bakal Recording in progress. eh, hasilnya nggak bakal didapatkan gitu ya. Nah, jadi pada intinya metode simplex ini bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah linear programming. Ya, biasanya kan kita ada goals-nya untuk mencari nilai maksimal ataupun mencari nilai minimal, atau dalam konteks kita adalah untuk mencari titik atau nilai optimum.
Nah, dengan metode simplex ini Diam. Eh, maaf. ya mute-mute dulu, nggak apa-apa. Oke, jadi di simplex ini, metodenya itu adalah dengan menghitung menggunakan tabel, ya nanti kita akan ada beberapa istilah seperti slack ataupun, terkait dengan, perpindahan ruas ya. Kalau persamaan dan tidak persamaan itu kan, teman-teman sudah pernah tahu ya, bahwa kalau kita memindahkan ruas suatu variabel atau konstanta dari kiri ke kanan itu nanti akan berubah tanda ya, positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Nah, itu nanti juga akan teman-teman lakukan dengan menggunakan metode ini dan untuk mencari nilai optimum ya dengan menggunakan simplex ini nanti akan ada beberapa iterasi atau pengulangan yang perlu kita lakukan sehingga nanti akan mendapatkan, nilai yang optimum. Ya, jadi dia itu nggak cuma satu kali dikerjakan aja, tapi nanti akan berulang-ulang sampai kita mendapatkan nilai optimum, ya. Jadi kondisinya adalah, ketika misalnya kita kemarin udah berbicara terkait dengan program linear dengan metode grafik ya, batasan atau limitation ya, keterbatasan dari metode grafik itu adalah jika misalnya kalau kita mempunyai fungsi objektif ataupun fungsi constraint yang dia itu, mempunyai variabel, 2 saja yang bisa kita, terapkan. Ya misalnya kemarin kita mau menghitung ya berapa total nilai produksi optimum ya untuk memproduksi cat eksternal sama cat eksterior dan cat interior. Itu kan hanya 2 variabel aja. Bagaimana kalau misalnya kita nanti berbicara cat yang ketiga, mungkin cat minyak yang diproduksi perusahaan tersebut, ya, maka itu kan ada 3 variabel tuh nanti yang perlu kita hitung. Nah, maka, metode simplex ini bisa kita gunakan dengan konteks saat variabel yang kita ingin cari itu terdapat lebih dari 2 variabel. Ya, atau dalam kata lain, kasus yang akan kita kaji itu adalah kasus yang lebih kompleks, ya dengan banyaknya variabel yang ingin kita hitung nilai optimalnya. Dan tentu untuk mencari nilai optimal itu kita bisa, menggunakan kasus maksimisasi. Maksimisasi itu adalah untuk mencari profit yang maksimal, ya biasanya itu profit atau keuntungan, atau minimisasi. Minimisasi biasanya dalam langkah-langkah kita yang harus teman-teman ingat itu hanya 3 ya. Yang pertama itu, kita ubah dulu bentuk umumnya menjadi bentuk standar yang kita perlu gunakan untuk menghitung, menggunakan metode simplex ini. Kalau teman-teman ingat ya, fungsi objektif itu biasanya ada simbol Z, Z sama dengan X2 ditambah X1 misalnya kan. Nah, nanti itu kita bisa sebut dengan bentuk standar persamaan atau pertidaksamaan. Nah, nanti kita perlu ubah dulu tuh bentuk umum, sorry, yang tadi itu yang saya sebutkan itu adalah bentuk umum, ya. Bentuk umum yang belum siap untuk kita gunakan sebagai perhitungan simplex simplex. Nah, jadi kita harus ubah dulu bentuk umum menjadi bentuk standar sehingga nanti kita bisa hitung lebih lanjut. Lalu setelah kita ubah bentuknya, barulah kita membuat tabel simplex. Jadi nanti kita akan banyak bikin tabel di sini ya, teman-teman. Dan yang ketiga, ketika misalnya hasil yang kita peroleh itu belum optimal, maka kita akan melakukan iterasi, pengulangan dari step yang pertama lagi sampai nanti terlihat apakah nilai akhir yang kita peroleh itu sudah optimal apa belum. Ya, jadi akan ada 3 ini ya, Mas. Nah, jadi yang tadi yang saya bilang ya, merubah bentuk umum itu dengan cara memperhatikan yang kolom warna orange ini ya. Contohnya ada suatu fungsi kendala atau fungsi constraint seperti 2x1 tambah 3x2 kecil sama dari min 30 ya. Perlu diperhatikan bahwa fungsi kanan setiap kendala itu tidak boleh angkanya negatif ya. Ini kita lihat di ruas kanan fungsi kendalanya ini angkanya minus ya.
minus 30, sedangkan di ketentuan itu nggak boleh negatif. Maka semua angka atau variabel di sini kita kalikan dengan -1. Sehingga diperolehlah -2x1 -3x2 kecil sama dari 30. Ya, jadi ini bentuk umumnya untuk perhitungan di simplex. Berikutnya teman-teman perhatikan yang bagian hijau nih. Fungsi kendala berbentuk persamaan. Jadi kan biasanya kalau fungsi kendala itu kan ada tanda kecil sama atau besar sama gitu ya. Maka dalam proses untuk nanti meng-convert dalam bentuk table ya, metode simplex, maka kita jadikan tanda kecil sama itu sebagai dengan sama dengan. Dan harus ditambahkan satu variabel lagi, yaitu yang tadi saya sempat mention di awal adalah slack variable. Ya. Jadi karena ini bentuknya adalah kecil sama, pertidaksamaan kita, maka sebelum tanda ini diubah jadi sama dengan, kita tambahkan variabel slack 1. Nah, bagaimana kalau misalnya fungsi constraint kedua kita bentuknya besar sama? Kalau tadi kan kondisinya ketika ini kecil sama, maka kita tambahkan S1 ya, slack yang pertama. Sebagai ini dia constraint atau eh, batasan yang pertama. Karena kan dalam linear programming itu kita punya satu fungsi objektif ya, Z sama dengan sekian-sekian, dan beberapa constraint ya atau batasan problemnya. Nah, ini untuk constraint kedua karena tandanya besar sama 30, maka di ketentuannya kita harus bikin dalam bentuk negatif. Kenapa di sini menjadi S2? Kenapa angkanya 2? Karena ini merupakan constraint yang kedua. Ya, tidak boleh eh, memberikan penomoran slack yang sama untuk constraint yang berbeda. Karena kan ini constraint-nya berbeda dengan yang pertama tadi yang kita bikin. Maka sebenarnya kita bikin slack yang kedua. Lalu beralih menjadi fungsi tujuan. Ya, jika fungsi tujuannya berbentuk minimum, ubah dengan cara mengalihkannya dengan -1. Jadi kita ingin mencari objektifnya adalah untuk meminimalkan biaya produksi, misalnya kalau di dalam studi kasus kita, maka nanti semua tandanya itu harus kita kalikan dengan -1. Bagaimana kalau kondisi kita adalah untuk mencari nilai maksimal? Maka tandanya tetap sama ya, teman-teman. Tandanya tetap sama, positif, jadi tidak perlu dikalikan dengan -1. So far ada pertanyaan?